Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Setiati harap semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online kita. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Mbak Seti di pembelajaran tematik. Sudah disiapkan ya bukunya, buku tematik 6B. Kita sudah masuk di ZUP tema 2. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan berdoa dulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan pelajaran yang akan kita pelajari bisa lebih cepat untuk dipahami. Baik teman-teman, silahkan dibuka bukunya di halaman 39. Pokok bahasan kita kali ini adalah menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di pokok bahasan yang lalu kita sudah banyak tahu ya bagaimana rakyat Indonesia merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang akhirnya bisa diproklamasikan di tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata perjuangan itu tidak berhenti sampai di situ. Bangsa sekutu yang diboncengi oleh Belanda masih ingin menguasai bangsa Indonesia. Makanya diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini ada dua ya. Yang pertama dengan pertempuran fisik, yang kedua dengan perundingan-perundingan atau diplomasi. Upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi di beberapa wilayah ya. Yang pertama adalah terjadi di Surabaya. Di Surabaya terjadi pertempuran antara bangsa Indonesia dan Jepang karena Jepang ingin meminta rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata hasil rampasan Jepang. Di sana terjadi pertempuran yang dipimpin oleh Bung Tomo. Bung Tomo adalah salah satu pejuang di Surabaya yang memimpin pasukan untuk melawan tentara Jepang. Terjadi di tanggal 10 November 1945, makanya tanggal 10 November ini dikenal sebagai Hari Pahlawan ya. Yang kedua, ada di halaman 40 itu terjadi pertempuran di Bandung, dikenal dengan Bandung Lautan Api. Kenapa? Karena bangsa Indonesia yang berada di Bandung, di wilayahnya itu membumi hanguskan kota Bandung karena di sana akan dikuasai oleh Belanda. Daripada dikuasai oleh penjajah kembali, rakyat Indonesia memilih untuk membumi hanguskan kota Bandung. Makanya dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Ingat dong lagunya, halo halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, terusin sendiri ya. Yang ketiga adalah di Ambarawa. Ambarawa itu kota di Yogyakarta, dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Meskipun sakit, beliau masih memimpin pasukannya untuk melawan penjajah. Di Ambarawa ini terkenal dengan Museum Palagan Ambarawa ya. Kemudian ada lagi pertempuran di Manado dan juga di Bali. Ada lagi nih pertempuran yang terjadi di Medan Area. Pokoknya semua daerah bergerak berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Luar biasa ya mereka ya. Kalian harus mencontoh tuh para pahlawan yang dengan gigih, dengan semangat untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu sangat tidak mudah. Teman-teman, untuk lebih kamu bisa memahami tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dengan pertempuran fisik ini, Seti harap kamu bisa membuka halaman 55 sampai 57. Di situ ada peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, tolong dibaca biar kamu lebih banyak tahu ya bagaimana perjuangan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya ada di halaman 58. Itu kaitannya dengan adik Simba yang kita pelajari kemarin, peristiwa Bandung Lautan Api. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapan puncak dari peristiwa tersebut? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut?
Mengapa pejuang membumi hanguskan kota Bandung? Kemudian bagaimana aksi pejuang dalam mempertahankan wilayah tersebut? Dan apa yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu kamu jawab, tapi tidak ditulis ya. Cukup digaris bawahi atau distabiloin saja di halaman 56 dan 57. Hasilnya difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Paham ya? Nah, teman-teman, seperti yang sudah Miss Seti sebutkan di depan tadi, bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan bukan hanya dengan pertempuran fisik, tapi ada juga dengan perundingan-perundingan atau diplomasi. Silakan kamu buka halaman 69. Itu ada menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Yang pertama adalah perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati ini dilangsungkan di tanggal 10 November 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan di Belanda diwakili oleh Profesor William Stermerhorn. Sebagai penengah adalah Lord Killen dari Inggris. Teman-teman silahkan baca ya. Selain perundingan Linggajati, ada perundingan Renville. Perundingan Renville ini dilakukan di kapal Renville. Kapal Renville ini milik Amerika Serikat, ya, kapal perang ya. Itu dipakai untuk perundingan antara Indonesia dan Belanda. Selain perundingan Renville, ada perundingan Rumroyen. Delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Dr. J.J. van Rooyen, makanya disebut sebagai perundingan Rumroyen. Terus ada lagi Konferensi Inter-Indonesia, kemudian ada Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan beberapa keputusan. Kalian bisa baca sendiri di halaman 71. Mohon maaf ya, di sini agak ngebut materinya karena sebentar lagi kita akan PTS. Jadi teman-teman mohon kerjasamanya untuk membacanya karena ini materinya sejarah. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa membaca, menggaris bawahi yang penting-penting atau di stabiloin seperti biasa ya. Nah, untuk tugasnya ada di halaman 78. Nah, itu sama dengan adik Simba yang tadi, dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa ya. Ini tentang KMB atau Konvensi Meja Bundar. Tugasnya sama seperti yang tadi Bandung Lautan Api ya. Seti minta kamu baca halaman 77 sampai halaman 78. Jawabannya seperti tadi, digaris bawahi saja atau distabiloin saja di bacaan itu, tidak perlu ditulis. Silahkan dikirim ke wali kelas masing-masing. Nah, gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.